Abraham sebagai sahabatnya. Ayatnya adalah ayat 17. Mari kita baca sama-sama ayat 17. Terus pikirlah Tuhan. Satu. Terima kasih Tuhan, di dalam dunia yang semakin kacau dan tidak pasti, kami sungguh berterima kasih karena sepanjang minggu yang lalu Tuhan beserta dengan kami dan memelihara hidup kami, dan pada hari Sabat yang indah ini Tuhan kembali mengumpulkan kami di tempat ini sehingga kami dapat berdoa, bersekutu dan beribadah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan berfirman di hati kami masing-masing dengan membukakan mata rohani kami, supaya kami dapat mengenali apa kehendak Tuhan terhadap diri kami maupun terhadap dunia ini, supaya seperti Abraham yang diangkat sebagai sahabat Tuhan dapat dipakai secara sangat luar biasa. Biarlah hidup kami juga sebagai anak-anak Abraham, kami juga dapat dipakai dalam karya Tuhan secara sangat berharga. Biarlah Tuhan sendiri berfirman, karena kami siap untuk mendengarkan suara-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sebelum kami mulai untuk hari ini, saya menceritakan suatu kisah nyata yang pernah terjadi. Peristiwa ini merupakan suatu kisah nyata yang memang benar-benar pernah terjadi di zaman Presiden Abraham Lincoln, yaitu Presiden Amerika ke-16. Pada saat pelantikan sebagai presidennya, ada seorang hitam yang memakai pakaian besar datang lalu hendak masuk ke dalam tempat acara pelantikan presiden. Seperti kita ketahui, pada tahun 1860, kalau di Amerika, jadi masih ada orang hitam itu sebagai budak. Jadi mereka itu sangat dibatasi segala haknya. Mereka tidak diakui sebagai warga negara Amerika biasa. Maka para pengawal buru-buru mencegahnya sambil memarahi dia. Hei, kamu orang hitam, kamu berani sekali sampai mau masuk ke ruangan ini. Kemudian orang itu hendak dikeluarkan dan diusir dari ruangan tersebut. Pada saat itu, orang hitam mengatakan satu kata kepada mereka. Tolong sampaikan satu kata ini kepada Presiden Lincoln. Frederick Douglass, yaitu teman presiden, sudah ada di luarnya. Mendengar perkataan itu, wajah para pengawal presiden mulai pecah. Kemudian mereka buru-buru memberitahukan hal itu, dan mereka segera menerima pesan bahwa harus menyambut orang hitam itu dengan sangat sopan. Oleh karena itu, dia dapat masuk ke dalam ruangannya sambil dikawal para penjaga presiden. Melihat Douglass yang masuk ke ruang pelantikan, Presiden Abraham Lincoln berlari-lari menyambut dia, melakukan tugging sambil berkata kepadanya, "Wah Douglass, terima kasih karena engkau datang untuk ucapin selamat kepadaku." Melihat hal itu, semua undangan merasa iri kepada Douglass ini. Alasan mengapa Douglass menjadi objek iri bagi semua peserta di acara tersebut bukan karena dia orang putih Amerika yang ganteng, bukan juga dia seorang sarjana yang pintar, bukan juga seorang yang kaya. Satu-satunya alasan mengapa dia mendapat perhatian seperti itu karena dia adalah sahabat bagi presiden. Saudara-saudari, andai kata sahabat presiden menerima sambutan yang begitu hangat dan spesial, kemudian menjadi objek perhatian dan iri bagi orang-orang, saudara-saudara, betapa lebihnya jika andai kata kita menjadi sahabat Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, bukan? Saudara-saudara, firman hari ini menceritakan bagaimana Allah mengangkat Abraham sebagai sahabatnya. Kemudian bagaimana Allah mengundang dia untuk serta dalam karya pemerintahan Allah. Semua melalui firman hari ini kepada diri kita semua diberi kesadaran bahwa kita juga telah diangkat sebagai sahabat Allah. Kemudian semoga Tuhan mengajarkan kepada diri kita apa hak istimewa dan kewajiban sebagai sahabat Allah supaya kita dapat menjalani kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Yang pertama,
memberitahukan apa yang akan terjadi pada masa depan. Ayat 16 sampai 21. Setelah makan dengan hidangan yang begitu enak yang disediakan oleh Abraham, akhirnya Allah dan malaikat berdiri untuk melanjutkan perjalanannya ke kota Sodom. Pada saat itu, apa yang dipikirkan oleh Allah? Mari kita lihat ayat 17. Kita baca sekali lagi ayat 17. Berfirman Tuhan, 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan, apakah Allah menyembunyikan kepada Abraham apa yang dapat dilakukan diri. Ketika Allah melanjutkan perjalanannya ke kota Sodom, Allah berpikir, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Lalu dia menyatakan kehendaknya dan rencananya kepada Abraham. Sebenarnya, mengapa Allah tidak mau menyembunyikan apa yang hendak dia lakukan kepada Abraham? Karena Abraham sudah ditetapkan oleh Allah sebagai sahabatnya. Ciri-ciri sesama teman adalah tidak ada suatu rahasia yang disembunyikan. Namanya hubungan teman adalah segala sesuatu diungkapkan dan di-sharingkan. Oleh karena itu, di dalam kitab Yakobus pun berbunyi sebagai berikut. Dengan cara demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu, Abraham disebut sebagai sahabat Allah. Mari kita lihat ayat 18. Allah telah menetapkan untuk membangkitkan suatu bangsa yang besar yang berkuasa melalui satu orang, yaitu Abraham ini. Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkah. Karena Allah telah memanggil dan meletakkan Abraham sebagai sumber berkat, sebagai sahabatnya, maka segala bangsa di atas muka bumi pasti mendapat berkat. Sebab Allah kita begitu setia kepada apa yang telah dijanjikannya. Namun bagi pihak Abraham, sebenarnya ada misi, tanggung jawab, kewajiban sebagai pihak yang telah menerima janji Allah itu. Apa hal itu? Mari kita lihat ayat 19. Kita baca sama-sama ayat 19, bab 1, 2, 3. Apa misi, tanggung jawab, kewajiban dari pihak Abraham yang sudah menerima janji itu? Pasti Tuhan akan setia, Tuhan menepati janjinya. Namun dari pihak Abraham pun, anak-anak Abraham, keturunan Abraham pun ada kewajibannya. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Alasan dan tujuan mengapa Allah memilih Abraham adalah supaya Abraham nanti membentuk suatu bangsa yang besar, kemudian supaya melalui Abraham ini segala bangsa di bumi ini mendapat berkahnya. Melalui cara apa? Hal itu adalah dengan cara Abraham mengajarkan kepada anak-anaknya, kepada keturunannya tentang firman Tuhan, tentang jalan Tuhan, supaya mereka juga nanti melakukan kebenaran dan keadilan Allah. Jadi melalui mengajarkan firman Allah, Allah ingin menolong mereka menyadari mana yang benar, mana yang salah, sesuai dengan hukum Allah. Dengan demikian, Allah hendak mendirikan suatu bangsa yang taat kepada jalan Allah, kepada kebenaran Tuhan. Untuk hal itulah, Allah harus memberitahukan rencananya terhadap kota Sodom dan Gomora, karena Allah ingin memberi pelajaran yang penting kepada Abraham, kepada anak-anak Abraham, kepada keturunan Abraham, termasuk diri kita, mengenai kebenaran bagaimana Allah menghukum bangsa-bangsa fasik yang buruk, dan bagaimana kebenaran Tuhan,
supaya Abraham pun mengajarkan hal yang sama kepada anak-anak dan keturunannya. Jika kita melihat kitab Galatia pasal 3 ayat 7, firman Tuhan berbunyi, jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Andai kata kita hidup dengan iman, kita juga akan disebut sebagai anak-anak Abraham. Jadi setiap manusia yang hidup dengan iman dan percaya kepada Abraham, kepada Yesus Kristus, mereka semuanya adalah anak-anak Abraham, keturunan Abraham. Oleh karena itu, sungguh bangsa yang akan dibentuk oleh Allah melalui Abraham ini sungguh besar dan berkuasa. Allah telah mengaruniakan Kristus melalui Abraham dan mendirikan kerajaan Kristus, yaitu kerajaan Allah melalui Abraham. Dan kita semuanya dipanggil sebagai anak-anak Allah. Kita juga adalah anak-anak Abraham dan keturunan Abraham. Lagi pula, Allah tentang mendirikan kebenaran dan keadilannya di dunia yang semakin kacau ini melalui Abraham, melalui anak-anak Abraham, melalui keturunannya. Mari kita lihat ayat 19 sekali lagi. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang telah dijanjikannya kepadanya. Orang-orang di dunia ini berpikiran bahwa jika mereka percaya kepada Allah dan menuruti firman Allah, hidup mereka akan terikat, lalu mereka membuang kebenaran Allah dengan begitu saja. Tapi manusia tidak menjadi bebas dan bahagia andai kata mereka meninggalkan kebenaran Allah. Malah mereka menjadi budak kepada dosa penyembahan berhala serta hawa nafsunya. Untuk kemudian mereka melakukan segala macam dosa yang begitu keji di mata Allah. Jadi segala penyebab utama dari kejatuhan manusia itu adalah karena manusia meninggalkan kebenaran Allah. Tetapi Allah ingin mendirikan suatu bangsa yang takut akan Tuhan dan hidup sesuai dengan cara Tuhan. Sebenarnya bangsa Amerika merupakan suatu negara yang telah didirikan oleh orang-orang yang mencari kebebasan iman dengan lari dan meninggalkan bangsa Inggris, karena pada zaman itu ada penindasan dari pemerintah Inggris. Ketika mereka percaya kepada Allah, mereka hidup dengan menuruti kebenaran Allah. Bangsa Amerika betul-betul diberkati oleh Allah sehingga dapat disebut sebagai Taman Eden, alias negara kebebasan, negara keadilan. Tapi ketika mereka meninggalkan kebenaran Allah, kebebasan itu menjadi dosa berpoya-poya, lalu mereka menjadi negara yang penuh dengan dosa percabulan, kekerasan, seperti apa yang kita lihat, yang segala sisi keburukan yang terjadi dari bangsa Amerika. Tapi Allah hendak memberikan kebenaran dan keadilan yang telah jatuh dan hancur yang di bumi ini melalui Abraham, melalui anak-anaknya, melalui keturunannya. Ketika manusia hidup dengan menuruti kebenaran Allah, segala keadilan, kebenaran Tuhan dapat didirikan kembali secara tegak. Dan masyarakat dapat menikmati keadilan dan kemakmuran yang datang dari Tuhan. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa Allah telah mengangkat Abraham sebagai kawan sekerjanya dan sebagai sumber berkahnya. Allah telah menyatakan kehendaknya apa yang kira-kira dia lakukan, agar Abraham menaruh perhatian kepada apa yang hendak Allah lakukan, supaya Abraham turut berpartisipasi dalam pekerjaan Allah tersebut. Abraham sekarang sudah bertumbuh sehingga tidak lagi kayak seperti seorang domba yang sangat bandel atau seorang anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Melainkan kondisi Abraham sudah bertumbuh sehingga dia layak disebut sebagai sahabat Allah, sebagai kawan sekerja Allah. Abraham sebagai kawan sekerja Allah dapat mengetahui hati Allah yang tidak mau satu manusia pun dibinasakan, tapi semua manusia dengan bertobat percaya kepada Tuhan supaya mereka diselamatkan. Itulah isi Allah. Abraham pun tahu akan hal itu sehingga Abraham dapat melayani karya penebusan Allah.
Allah tidak membiarkan Abraham tetap duduk di tempat posisi seorang hamba atau seorang anak kecil, melainkan Allah ingin menaikkan posisi Abraham sebagai sahabatnya. Sungguh hal ini merupakan kasih karunia yang sungguh luar biasa yang diberikan kepada Abraham. Kalau kita lihat Injil Yohanes pasal 15, Tuhan Yesus juga pernah berkata kepada murid-murid yang disayanginya. Dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 14 berbunyi, "Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu." Jadi apabila kita taat kepada firman Tuhan, kita juga menjadi sahabat Allah. Lalu kita dapat melayani pekerjaan Allah bukan sebagai hamba, tapi sebagai kawan sekerja Allah. Tetapi arti menjadi sahabat Allah bukan diartikan bahwa kita menjadi sejajar dengan Allah. Artinya, kita akan mengetahui segala isi hati Allah, kemudian pekerjaan yang hendak Allah lakukan, semuanya kita dapat tahu dan mengerti, sehingga kita dapat berpartisipasi dalam karya Tuhan secara politik. Kalau begitu saudara, kira-kira apa hak istimewa dan kewajiban sebagai seorang sahabat Tuhan? Mari kita lihat ayat yang berikutnya. Yang pertama, kita akan mengetahui apa yang hendak Allah lakukan. Seorang hamba tidak tahu akan pekerjaan sang tuannya. Walaupun tahu, ia tidak dapat berpartisipasi. Seorang hamba selalu diwajibkan hanya mengerjakan apa saja diperintahkan oleh sang tuannya. Tapi seorang kawan atau seorang sahabat dapat mengetahui apa yang akan dilakukan oleh sang tuannya. Kemudian dia dapat berpartisipasi apa yang dilakukan oleh sang tuannya secara politik, bukan karena disuruh atau dipaksa. Kita Matius pasal 3 ayat 7 berbunyi, "Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi." Pada masa sekarang pun Allah percaya kepada orang-orang yang taat kepada firman-Nya, lalu selalu menyatakan kehendak Allah dengan mengangkat mereka sebagai sahabat, sebagai kawan sekerjanya. Allah menyatakan kehendaknya, kemudian memberitahukan juga kepada Abraham apa rencana penghukuman terhadap kota Sodom dan Gomora. Mari kita lihat ayat 20-21. Kita baca sama-sama. 20 kamu laki-laki, 21 kamu wanita. Jadi 1, 2, 3. Sesungguhnya pada dulu Sodom dan Gomora, sesungguhnya para dosanya. Ini sebenarnya suatu rahasia yang sangat penting. Ini namanya rahasia harus dirahasiakan. Tapi Allah rela menyatakan kehendaknya, rencananya kepada Abraham. Bagaimana rencana penghukuman terhadap kota Sodom dan Gomora? Saudara, kira-kira apa yang terjadi apabila Allah langsung menghukum dan memusnahkan kota Sodom dan Gomora tanpa memberitahukan segala proses hukum penghukuman itu? Rencana Tuhan tidak diberitahukan kepada Abraham, tapi dalam satu hari tiba-tiba kota Sodom dan Gomora dimusnahkan. Kira-kira apa yang terjadi? Pasti Abraham sendiri tidak tahu walaupun kota Sodom dan Gomora sebenarnya dimusnahkan oleh Allah dengan penghukuman api karena dosa mereka begitu berat. Namun kalau hal itu tidak diberitahukan kepada Abraham, Abraham sendiri tidak tahu walaupun kota Sodom dan Gomora sudah dimusnahkan oleh Allah. Abraham hanya berpikir, karena meletus gunung api, kota Sodom kasihan, mereka dimusnahkan, mereka hanya berpikir seperti saja. Tapi Allah sebelum menghukum kota Sodom dan Gomora, Allah memberitahukan segala rencananya, pikirannya kepada Abraham, supaya nanti ketika kota Sodom dan Gomora dimusnahkan oleh Allah, Abraham mengerti mengapa mereka dimusnahkan. Kemudian sebelum mereka dimusnahkan, supaya Abraham pun berpartisipasi dalam karya penghukuman Allah. Kemudian Allah menghendaki Abraham mengajarkan kepada nanti anak-anaknya, keturunannya,
yang akan terbentuk, supaya mereka juga menjadi suatu bangsa yang takut akan Allah, biar mereka menjalani kehidupan yang menuruti jalan Tuhan. Jangan kayak seperti orang-orang di kota Sodom dan Gomora, karena mereka kalau hidup seperti itu, mereka juga akan mengalami hal yang sama. Walaupun Allah memperlihatkan rahasia tentang Sodom dan Gomora kepada Abraham, tapi ketika kita buka kitab Wahyu, Tuhan Yesus sendiri memberitahukan segala rahasia yang akan terjadi pada akhir zaman kepada Rasul Yohanes, kepada hamba Maya. Kitab Wahyu pasal 1 berbunyi sebagai berikut. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Kitab Wahyu dimulai dengan kalimat seperti itu. Kemudian Tuhan Yesus sendiri memberitahukan segala sesuatu kepada Rasul Yohanes, kepada hamba-hambanya. Secara pribadi, sambil membacakan kitab Wahyu pada bulan yang lalu, saya sendiri mendapatkan banyak kasih karunia yang sungguh luar biasa. Bagaimana kesudahan dunia ini, bagaimana orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dapat diselamatkan, bagaimana orang fasik yang tidak percaya kepada Tuhan akan dihukum, dimusnahkan, semuanya dinubuatkan, dicatat dengan seksama di dalam kitab Wahyu. Semua yang telah diberitahukan oleh Tuhan dalam kitab Wahyu, sekarang pun semuanya sedang terkenal dan terwujud satu persatu. Yohanes mengatakan dengan tegas bahwa ia telah mencatat segala sesuatu yang telah diperlihatkan oleh Tuhan Yesus. Kemudian orang yang berani menambah atau mengurangi satupun dari apa yang tercatat, dia akan mengalami kutuk dan celaka dari Allah. Seperti itu, ia begitu yakin terhadap apa yang telah ia lihat dan semuanya itu segera akan terjadi. Saudara, apa tujuan Allah yang telah memanggil saya dan Anda semua ke tempat ini sebagai umat Kristiani? Caranya adalah supaya Allah ingin memberi berkat Abraham kepada diri kita juga. Karena Allah menganggap diri kita sebagai anak-anak Abraham, sebagai keturunan Abraham. Kitab Galatia pasal 3 ayat 14 berbunyi sebagai berikut. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Allah telah memanggil kita supaya kita menjadi suatu bangsa yang telah dijanjikan oleh Allah melalui Abraham, supaya kita dapat melakukan kebenaran Allah, keadilan Allah, kemudian supaya kita menerima berkat Abraham, kemudian melalui diri kita, supaya semua bangsa di muka bumi mendapat berkat Abraham. Oleh karena itu, Allah memberitahukan juga kepada diri kita apa yang hendak Dia lakukan pada zaman ini. Melalui firman-Nya, Dia terus memberitahukan kepada diri kita bagaimana Dia bercampur tangan dalam perkara dunia, bagaimana Dia menghukum dosa manusia kasih. Itu namanya konsep secara alkitabiah. Ketika kita melihat sejarah dunia, kita harus melihat sejarah dunia dengan menggunakan kacamata konsep sejarah alkitabiah. Inilah sejarah keselamatan Allah. Kita harus memiliki mata yang dapat melihat karya Allah ini. Walaupun dunia ini seolah-olah diatur oleh pemimpin-pemimpin politik yang hebat, dari Presiden Amerika, Presiden China, dan yang Perdana Menteri Jepang, tapi sama sekali tidak. Di belakang semuanya ini ada Tuhan yang memutar roda isi dunia. Kemudian sesuai dengan rencananya kedaulatannya, Dia memimpin dunia ini. Mata seperti ini membuat kita menjadi sahabat Allah seperti Abraham, dan mata ini diberikan kepada orang-orang yang selalu memiliki hubungan yang dekat dengan Allah seperti apa yang dilakukan oleh Abraham. Tuhan Yesus sendiri pernah berkata kepada murid-muridnya, "Aku tidak menyebut kamu lagi sebagai hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh Tuhannya. Tetapi aku menyebut kamu sebagai sahabat,
karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Tuhan Yesus menyatakan bahwa murid-muridnya tidak akan disebut lagi sebagai hamba, tetapi sebagai sahabatnya. Sebab Tuhan Yesus telah memberitahukan segala sesuatu telah Dia dengar dari Allah Bapa kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus juga tidak mau menyembunyikan hal apapun tentang Allah, kemudian tentang karya yang segera Dia lakukan, sehingga kematiannya, kebangkitannya, dan kedatangan untuk kedua kali, semuanya itu diberitakan kepada murid-muridnya juga. Oleh karena itu, murid-murid menjadi sahabat Tuhan Yesus. Lebih-lebih kepada Rasul Yohanes, Tuhan Yesus sendiri memberitahukan apa yang akan terjadi pada akhir zaman di dalam kitab Wahyu. Bagaimana Tuhan Yesus datang kembali, bagaimana Tuhan menyelamatkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, bagaimana nasib orang fasik yang tidak percaya kepada Tuhan. Itu semuanya dicantumkan di dalam kitab Wahyu, supaya nanti seperti kita yang tidak dapat melihat Tuhan secara langsung, supaya kita membacakan buku itu, supaya kita percaya, kemudian biar kita juga diangkat sebagai sahabat Tuhan. Inilah hal istimewa dari orang yang telah menjadi sahabat Allah, karena mereka bisa mengetahui apa yang akan terjadi ke masa depannya. Yang kedua, kita dapat memanjakan dua syafaat sebagai kawan sekerja Allah. Abraham sudah tahu bahwa Allah pasti akan menghukum kota Sodom dan Gomora, sebab dosa mereka sudah demikian besar. Ketika Allah memberitahukan rencananya kepada Allah tentang kebinasaan kota Sodom dan Gomora, Abraham sebenarnya bisa berkata kepada Tuhan, "Ya Tuhan, baik sekali rencana Tuhan. Memang mereka kurang ajar, mereka begitu jahat, mereka semuanya harus dimusnahkan, sebab dosa mereka begitu banyak dan besar." Abraham bisa berkata kepada Tuhan seperti ini, namun Abraham sama sekali tidak. Dia sudah tahu akan hati Allah yang sesungguhnya. Allah sekarang mau memusnahkan kota Sodom dan Gomora, tapi Abraham tahu hati yang sesungguhnya dari hati Allah bukan menghukum mereka. Allah sebenarnya tidak mau menghukum mereka, melainkan hendak menyelamatkan mereka, mengampuni dosa mereka. Oleh karena itu, Abraham maju ke depan, lalu mulai mengadakan dua syafaat untuk mereka. Abraham tidak berdoa kepada Tuhan dengan meminta secara memaksakan kehendaknya sendiri, tapi dengan menggunakan segala pengetahuan tentang sifat Allah. Abraham percaya kepada Allah yang menghukum orang yang berdosa berdasarkan dengan kebenaran dan keadilannya. Tapi Abraham percaya bahwa Allah sangat berkenan kepada orang benar, walaupun Allah benci terhadap dosa, sehingga Allah terpaksa menghukum orang-orang fasik, orang-orang berdosa. Tapi Allah begitu sayang kepada orang benar. Namun walaupun ia berpikir, walaupun Tuhan mengatakan, andai kata di sana didapati 50 orang benar di kota Sodom dan Gomora, Allah tidak akan memusnahkan kota Sodom dan Gomora. Namun Abraham berpikir-pikir, walaupun dia terus berpikir, hanya tidak mungkin di dalam kota Sodom dan Gomora didapati 50 orang benar. Oleh karena itu, Abraham mulai mengadakan dua syafaat untuk menurunkan jumlah orang benar itu. Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu, sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu? Dengan cara seperti itulah, Abraham terus menurunkan jumlah orang benar dari awalnya 50 menjadi 45, 45 menjadi 30, 30 menjadi 20, 20 menjadi 10. Sikap doa Abraham begitu tinggi. Biasanya bisa berdoa 3 kali, tapi Abraham berdoa 6 kali sambil terus mengubah isi doanya. Sikap Abraham ketika berdoa kepada Allah pun sangat rendah hati. Ia sudah mengetahui mengenai siapa dirinya sebagai debu dan abu.
dan tuanya tidak mengenal malu atau frustrasi. Abraham mempunyai sikap yang pantang menyerah dalam doanya. Lagi pula, hati Abraham penuh dengan hati sebagai seorang gembala yang baik, memikirkan jiwa-jiwa yang sebentar lagi akan mengalami penghukuman Allah. Abraham tidak dapat berdiam diri. Pasti walaupun ia berdoa untuk orang-orang Sodom dan Gomora, di dalam hati Abraham jelas ada perhatiannya yang sepenuhnya kepada Lot dan keluarganya. Selanjutnya, melihat Abraham yang terus berupaya keras untuk mengurangi jumlah orang benar itu, kira-kira bagaimana hati Allah terhadap Abraham ini? Coba kita menempatkan ke posisi Allah, kemudian kita andai kata sebagai Allah, kita melihat Abraham yang mati-matian berdoa seperti itu, bagaimana hati kita sebagai Allah ketika melihat Abraham ini? Apakah Allah merasa marah dan jengkel terhadap Abraham yang terus meminta-minta, kemudian mengubah istuanya? Apakah Allah merasa terganggu karena dia begitu sibuk untuk perjalanan ke Sodom dan Gomora, tapi gara-gara Abraham ini terus mengganggu? Tidak. Allah begitu berkenan dan sayang kepada Abraham yang terus berdoa untuk jiwa-jiwa di kota dan Sodom Gomora yang sebentar lagi akan dibinasakan. Oleh karena itu, Allah terus mendengar segala doa syafaat yang dipanjatkan oleh Abraham. Kemudian Allah selalu mengabulkan apa yang didoakan oleh Abraham. Betapa hati Allah senang melihat Abraham yang terus berdoa begitu sungguh-sungguh, bukan untuk kepentingan diri sendiri atau keserakahan dirinya sendiri, tetapi Abraham berdoa secara mati-matian untuk keselamatan orang lain, lebih-lebih untuk pengampunan dosa orang-orang kasih. Bukankah hati Allah begitu senang dan terharu melihat Abraham yang terus merendahkan diri, berdoa terus? Seperti Allah berkenan kepada doa Abraham, sebenarnya ketika kita juga berdoa untuk bukan hanya diri kita saja atau keluarga kita, tapi ketika kita berdoa untuk suatu bangsa, suatu kota, atau dunia yang berdosa sedang menuju kebinasaan, Allah pasti berkenan kepada diri kita juga. Kemudian doa-doa yang kita panjatkan semuanya akan dikabulkan. Allah hendak mengundang diri kita juga sebagai sahabatnya, sebagai kawan sekerjanya, supaya kita juga ikut berpartisipasi dalam karya pemerintahan Allah maupun karya keselamatannya. Melihat keadaan dunia, mau tidak mau kita mengakui zaman ini memang betul-betul sudah mendekati akhir zaman. Karena segala tanda-tanda yang tertulis dalam Alkitab sedang terjadi di mata kita. Seperti tadi saya katakan, kemarin gempa bumi yang hebat skala 7,8 terjadi di negara Nepal, sehingga bangunan-bangunan semuanya hancur, jalan-jalan putus, menjadi seperti neraka. Kemudian sudah 1.500 orang sudah ditemukan sebagai mayatnya. Kemudian banyak ahli mengatakan karena banyak bangunan-bangunan itu roboh, kemudian belum melakukan evakuasi orang yang mati. Ini bisa sampai 5.000 orang. Kemudian kena juga India, Pakistan, Bangladesh. Orang-orang yang naik gunung Everest karena gempa bumi saljunya roboh, di situ juga banyak orang yang tertimbun, sehingga di sana juga banyak yang mati. Kemudian kemarin di Chile terjadi peletusan gunung api, sampai negara-negara tetangga pun menderita. Pesawat-pesawat semuanya batal terbang. Kemudian karena api yang sangat tebal, toko-toko tutup semuanya, makanan, minuman tidak ada, sekolah diliburkan. Jadi masyarakat Argentina dan negara-negara tetangganya, mereka juga mengalami kayak seperti mereka berada di dalam neraka. Karena kelompok radikal Islam IS, begitu banyak orang mati. Dan di dunia ini ketika kita lihat dosa homoseks bercampuran dunia semakin berlari kencang untuk menuju kebinasaannya. Keadaan Indonesia juga sebetulnya tidak jauh berbeda. Keadaan moral masyarakat Indonesia semakin rapuh,
di mana-mana kejahatan, pembegalan, pembunuhan, perampokan, asal mereka mendapatkan harta materi dengan cara yang gampang, mereka siap melakukan segala kejahatannya. Begitu pula dewasa ini, prostitusi online melalui Twitter, SNS ini sangat membahayakan. Seperti Abraham berdoa untuk kota Sodom dan Gomora, sambil memikirkan jiwa-jiwa yang sebentar lagi akan dibinasakan karena dihukum oleh Allah. Kita pun harus berdoa untuk zaman ini, untuk bangsa Indonesia, dengan memiliki hati seorang gembala, supaya Tuhan mendengar doa kita. Tuhan diberi waktu lebih panjang, supaya kepada mereka diberi waktu untuk bertobat, supaya kepada mereka diberi kasih karunia keselamatan. Kita juga tidak boleh berdiam sambil melihat kebinasaan dunia ini. Kita semakin rajin berdoa, bukan hanya untuk yang berdoa untuk kepentingan diri kita, tapi kita juga harus memanjatkan doa syafaat, karena tujuan itulah Allah telah menyelamatkan diri kita. Allah telah mengangkat kita sebagai sahabat Allah, sebagai kawan sekerja Allah. Allah sungguh berkenan kepada doa Abraham ini, sehingga setiap saat Abraham berdoa, segala doa Abraham itu selalu dikabulkan oleh Allah. Allah sama sekali tidak memarahi Abraham yang terus mengganti dan mengubah isi doanya. Sebagai hasil dari doa syafaat Abraham, walaupun Allah memang terpaksa menghukum dan membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api belerang dari atas, karena tidak dapat didapati 10 orang benar di kota Sodom. Namun ketika kita lihat pasal 19, Allah tetap membiarkan Lot dan keluarganya selamat. Dengan demikian, doa syafaat yang dipanjatkan oleh orang benar memiliki kekuatan dan kuasa yang sungguh luar biasa, yang dapat menggerakkan hati Allah. Kiranya kita juga dapat memanjatkan doa syafaat secara Abraham untuk jiwa-jiwa yang tidak percaya, untuk bangsa Indonesia, bahkan untuk misi seluruh dunia. Amin. Sebagai saudara-saudara, kita adalah sahabat Allah, kawan sekerja Allah, seperti Abraham. Allah menghendaki kita pun maju kepadanya, ikut berpartisipasi pada karyanya dalam pemerintahan dunia maupun keselamatan dunia. Kiranya sambil kita rajin berdoa untuk keperluan diri kita jangan puas hanya di itu saja, tapi kita terus rajin memanjatkan doa syafaat seperti apa yang dilakukan oleh Abraham, supaya kita pun dipandang oleh Allah sebagai sahabatnya, sebagai kawan sekerjanya, supaya kita dapat menikmati segala hak sebagai kawan sekerja Allah, sebagai sahabat Allah. Kiranya melalui doa syafaat kita, banyak jiwa yang sedang menjalani hidup dengan meletakkan satu kaki kepada dunia, satu kaki lain kepada Tuhan, mereka segera bertobat, supaya mereka dapat diselamatkan, mereka dibesarkan sebagai sahabat Tuhan yang baru, supaya kemuliaan Tuhan dapat dinyatakan. Semoga Tuhan memberikan hati seorang gembala kepada diri kita masing-masing. Sambil memanjatkan doa syafaat, mari kita berjuang untuk mempersiapkan domba-domba sebanyak mungkin, supaya melalui hari itu kita dapat memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Oke, kita akhiri dengan baca ayat 17 dan 18. Kita baca sama-sama. Berdoa kita Tuhan. 1, 2, 3. Bapa yang bertata di surga, terima kasih atas firman-Mu hari ini, karena kami sadar seperti Tuhan telah menyelamatkan Abraham. Tuhan menjadikan Abraham sebagai sahabat-Mu, sebagai kawan sekerja Tuhan, supaya Tuhan memberitahukan segala rencananya, dan Tuhan menghendaki Abraham maju kepada Tuhan untuk memanjatkan doa syafaat. Ketika kami melihat
keadaan dunia ini. Tidak jauh berbeda keadaan dunia dibanding dengan kota Sodom dan Gomora. Bahkan lebih parah, lebih buruk. Sehingga di mata Tuhan, dunia ini harus dimusnahkan. Namun kami sadar ketika Tuhan menyelamatkan kami dari kuasa dosa. Tuhan mau mengangkat kami sebagai sahabat Tuhan yang baru, supaya seperti apa yang dilakukan oleh Abraham, biar kami juga berdoa untuk keselamatan dunia ini. Oleh karena itu Tuhan, tolong membukakan mata rohani kami, karena mata rohani kami selalu tertuju kepada kepentingan diri sendiri, kemudian perkara-perkara yang kami hadapi, tanpa kami mengetahui apa isi hati Tuhan terhadap diri kami, terhadap dunia ini. Supaya kami juga bangkit, kami juga menyerahkan hidup kami seperti Abraham, agar kami dapat hidup sebagai sahabat Tuhan, sebagai kawan sekerja Tuhan. Tuhan tolong berikanlah roh Tuhan Saka di dalam hati kami masing-masing, sebagai hati seorang gembala yang baik, supaya kami dapat melayani jiwa-jiwa yang Engkau titipkan kepada kami. Kemudian kami jangan hanya menghakimi dosa orang dunia, tapi kami menanggung segala dosa mereka dengan bersabar, supaya Tuhan memberi waktu, Tuhan bekerja, supaya mereka segera bertobat, maka segera menjadi salah satu anggota dalam kerajaan yang didirikan oleh Allah sebagai kerajaan Abraham, supaya kami sama-sama menikmati sukacita dan kebahagiaan, kami sama-sama dapat melayani karya Tuhan. Pakailah hidup kami, pakailah persekutuan yang kecil ini untuk karya yang mulia ini, supaya melalui semua hal itu kami hanya meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin.